Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rahmi Yuliani. Apa kabar anak-anak hebat pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mohon dukungannya untuk melakukan like, comment, dan subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan ambil posisi yang paling nyaman terlebih dahulu. Tetap jaga mata dengan layar ponsel ataupun laptop Anda ya. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai teks berita. Adakah Anda yang sudah pernah membaca atau menonton berita? Baik, jadi rata-rata di sini sudah pernah membaca ataupun menonton berita ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, ciri, jenis, dan juga unsur teks berita ya. Yuk disimak. Kita mulai terlebih dahulu dari pengertian teks berita. Secara etimologi, istilah berita berasal dari bahasa Sanskerta yaitu virit, yang artinya terjadi. Nah, jadi teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa berupa informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Cukup jelas ya mengenai pengertian teks berita. Berikutnya kita akan membahas mengenai untuk materi berikutnya kita akan membahas mengenai ciri teks berita. Di sini terdapat ada 6 ciri teks berita. Yang pertama adalah faktual. Artinya berita itu benar-benar sesuatu yang terjadi bersifat nyata. Jadi dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, bersifat aktual. Artinya, berita yang disampaikan tersebut adalah masih hangat-hangatnya menjadi topik pembicaraan banyak orang. Jadi dia bersifat kekinian atau baru. Yang ketiga, berita itu unik atau menarik. Jadi, supaya si penonton ataupun pembaca dapat tertarik, maka digunakanlah kata-kata yang unik pada saat menyampaikan beritanya. Yang keempat, harus disusun secara sistematis dan lengkap. Jadi, kronologi berita harus disajikan secara urut. Yang kelima, berita harus seimbang. Jadi, tidak boleh memihak ataupun menyudutkan seseorang di dalam teks berita. Yang terakhir, sudah pasti berita itu harus komunikatif. Jadi, bahasa yang digunakan dalam teks berita adalah bahasa yang mudah dipahami ataupun dimengerti oleh si pembaca. Dapat dipahami ya 6 ciri-ciri dari teks berita. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas mengenai 5 jenis teks berita. Yang pertama adalah berita langsung atau disebut juga dengan straight news. Berita ini ditulis secara lugas, ringkas, aktual, dan menarik. Yang kedua adalah berita mendalam atau depth news. Berita ini adalah sebuah berita yang sangat mendalam, jadi sangat detail. Yang ketiga adalah berita penyelidikan atau investigation news. Jadi berita ini adalah berdasarkan penelitian ataupun penyelidikan dari berbagai sumber. Yang keempat, ada berita interpretasi atau disebut juga dengan interpretative news. Berita ini adalah perkembangan dari teks news dengan menambah beberapa informasi. Yang terakhir adalah berita opini atau opinion news. Berita ini berupa laporan pandangan seseorang terhadap informasi penting yang sedang atau telah terjadi. Dapat dipahami ya mengenai 5 jenis teks berita. Baik, materi terakhir kita pada hari ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur teks berita ya. Di sini terdapat 6 unsur yang sering disebut juga dengan istilah adik simba. Apa saja itu adik simba? Yang pertama adalah apa. Dalam bahasa Inggris disebut juga dengan what. Apa atau what berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa, kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Yang kedua adalah where. Artinya di mana. Pada bagian ini dideskripsikan lengkap tempat kejadian peristiwa pada berita tersebut. Yang ketiga adalah when, artinya kapan. Ya, unsur when menyebutkan waktu kejadian peristiwa tersebut. Yang keempat ada who, artinya siapa.
Pada bagian ini memuat keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang kelima, ada why, artinya mengapa. Pada bagian ini memuat alasan, sebab, ataupun latar belakang terjadinya peristiwa. Yang terakhir adalah how, artinya bagaimana. Pada bagian ini menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat dari peristiwa tersebut. Nah, itulah bagian dari unsur berita yang dikenal dengan istilah adiksimba. A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, mengapa, dan ba adalah bagaimana. Dapat dipahami ya untuk pembelajaran kita hari ini? Baik, jika memang sudah mengerti, untuk materi pada hari ini diakhiri terlebih dahulu ya. Nah, sekian dulu pembelajaran kita mengenai pengertian, ciri, jenis, dan unsur teks berita. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.